hari ini ialah menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Apa yang dimaksud dari Yesaya 30 ayat 18 hingga ayat yang ke-24 tentang menantikan Tuhan? Apa itu? Saudara, urusan menanti ya, itu adalah hal yang paling membosankan. Saudara pernah menanti sesuatu? Menunggu sesuatu? Ya. Kadang-kadang kita bisa bosan hanya karena menunggu dan menanti. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu Saudara. Bisakah kita membedakan apa arti menanti, apa arti menunggu? Nah, ini kadang-kala kita cuma ngomong saja, tapi kita kadang-kala tidak memahami. Apa perbedaan kata menanti dan menunggu? Kan kita sering kadang-kadang menunggu, kadang-kadang menanti. Ya Pak Pendeta, itu sama saja, beda-beda tipis. Beda dong. Oke, kita lihat. Apa perbedaan kata menanti dan menunggu? Tentu berbeda saudara. Kata menunggu, nah ini ya, adalah waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu terjadi. Jadi menunggu itu adalah waktu yang ditentukan, sudah pasti, sampai itu terjadi. Misalnya, saudara menanti untuk mendapatkan komputer baru, ya, memakan waktu kurang lebih 4 jam dari toko sebelah diantar ke toko di mana kita sedang mencari komputer itu. Butuh waktu 4 jam. Jadi itu sepadan dengan harapan kita mau yang baru karena kebetulan yang di situ second. Jadi sudah ada waktu yang ditentukan 4 jam. Untuk itu pasti datang saat 4 jam. Jadi saudara, menunggu adalah waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu terjadi. Jadi sudah pasti Bapak Ibu Saudara, kalau menunggu itu sesuatu yang sudah pasti. Nah sekarang persoalannya apa arti dari menanti? Ya kayak lagunya Iwan Fals. Ku menanti seorang kekasih. Gitu ya. Jadi dia menanti. Jadi menanti itu artinya adalah menunggu sesuatu yang masih jauh di depan mata, bahkan masih dalam bayangan. Dia masih menghayal gitu saudara. Belum terwujud. Itu menanti. Ya. Jadi contohnya apa tuh? Dia menanti seseorang yang jauh di pelupuk mata, gitu kira-kira ya. Waktu yang masih belum pasti. Jadi kalau menunggu itu berarti sudah pasti waktunya, sudah dapat waktu yang dipastikan. Menunggu itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau menanti adalah sesuatu yang masih di awan-awan, ya, di awang-awang gitu, belum pasti. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, inilah perbedaan ternyata menanti dan menunggu. Ya, kita lihat di dalam firman Tuhan, saudara lihat di gambar itu ya. Sarah menanti seorang anak. Dari dia mendengarnya di balik kemah. Ada 3 orang malaikat bertemu dengan Abraham dan berkata, Abraham, kamu akan memiliki anak. Wah, bagaimana mungkin istriku telah lanjut usia, telah mati pucuk, 90 tahun umurnya hari ini. Tapi kata malaikat, sesungguhnya dia yang disebut mati pucuk akan memiliki anak. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, akhirnya dia memiliki anak. Ya, pada usia genap 90 tahun itu saudara. Ya. Kira-kira mungkin dia mendengar tuh antara usia 80 atau 70, lalu dia 10 tahun berikut saudara ya. Jadi genap dia 10 tahun dia mendapatkan janji Tuhan. Ini kakek dan nenek sama-sama gendong anak. Sebenarnya ini bisa dibilang mungkin cucu kali cocoknya saudara ya. Opa dan oma gendong bayi saudara, haleluya.
10 tahun menanti. Oke, kita lihat lagi. Ada siapa ini? Yusuf, si Ucup, Bapak Ibu Saudara. Yusuf menanti selama kurang lebih 13 tahun. Dari kapan? Dari saat dia bermimpi berkas gandum daripada saudara-saudaranya sujud menyembah kepada berkas gandumnya. Dari mimpi itu dia menanti 13 tahun menjadi apa saudara? Menjadi seorang perdana menteri di Mesir. 13 tahun. Sarah 10 tahun, si Ucup 13 tahun si Ucup. Kemudian siapa lagi saudara? Daud dari diurapi pakai tanduk syofar. Jadi syofar itu bisa jadi alat musik tiup, tapi juga bisa jadi tabung tanduk untuk mengurapi. Ya. Jadi Daud diurapi dengan tabung tanduk syofar, sedangkan Saul diurapi pakai buli-buli. Buli-buli itu botol kecil dari tanah liat. Ya, itu bedanya saudara ya. Orang diurapi pakai syofar dan yang satunya diurapi pakai buli-buli atau tanah liat. Yang satu ditolak setelah menjabat, tapi yang satu setelah diurapi pakai tabung tanduk syofar. Minyak yang diisi dalam syofar dituangkan, dia menjabat sampai 30 tahun lamanya. Jadi saudaraku pelajari bahwa ternyata menanti 15 tahun dari diurapi pakai tabung tanduk syofar sampai dia menjabat itu 15 tahun baru digenapi. Nubuatannya, pengurapannya 15 tahun baru terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi butuh proses yang panjang sampai itu digenapi Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat lagi, ini lebih lama Bapak Ibu Saudara. Musa dari bertemu dengan Tuhan di semak duri yang tidak terbakar namun ada apinya, itu kurang lebih 40 tahun menunggu sampai dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, membelah laut. Itu semua butuh waktu kurang lebih 40 tahun sampai digenapinya janji Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 40 tahun. Kita lihat lagi, ini lebih lama lagi saudara, 45 tahun. Siapa? Kaleb. Jadi Kaleb Bapak Ibu Saudara 40 tahun. Nah ini tadi Musa 40 tahun, Kaleb 45 tahun. Tuh lihat. Kaleb 45 tahun mengintai hasil bumi sampai merebut Hebron tanah Kanaan. Itu ada 45 tahun lamanya menunggu. Ya, dari dia mengambil hasil bumi dari orang Filistin bawa ke perkemahan Israel, anggur dia bawa, pohon, buah, delima dan seterusnya dibawa hasil kebunnya. Musa, kami dapat hasil tanah dari negeri itu. Benar kata Tuhan, susu dan madu Musa. Kami mendapatkan hal yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Sukacita. Tapi sukacita itu sampai 45 tahun baru digenapi. Mereka bisa memiliki negeri yang dijanjikan Tuhan. 45 tahun. Dari muda sampai kakek-kakek baru tergenapi. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, panjang ya menunggu janji Tuhan itu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan kata lain bahwa setiap orang-orang sukses di Alkitab adalah orang-orang dengan tingkat ketekunan dan kesabaran sampai janji-janji Tuhan tergenapi. Ya. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun berkat. The years of blessing. Ya. Dan Tuhan juga mengenapi bahwa tahun ini adalah tahun the fulfillment of God promises. Kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 dikatakan,
Dan bukan hanya itu saja, malah kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan buat kita jadi diuji, tahan, dan kemudian akhirnya kita terima juga barang yang kita gumuli itu. Jadi memang butuh proses dan waktu yang panjang sampai saudara sukses dan diberkati. Ya, saudara sukses dan diberkati itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh penderitaan, butuh tantangan. Kalau kita kembali kepada ayat ini, saudara, Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 tadi, bahwa dikatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Kalau kita belajar ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, bahwa Tuhan mengajarkan bahwa kita menantikan Tuhan menggenapi doa kita. Tapi juga ternyata Tuhan juga menantikan saatnya Dia mau memberkati kita. Jadi ternyata di sisi manusia menantikan Tuhan jawab dia pun doa. Dari sisi Tuhan juga menantikan Dia mau kasih berkat. Jadi ternyata saudara sama-sama menanti ini. Kadang-kadang kita berpikir kita tunggu doa dijawab. Apakah Tuhan juga tunggu mau berkati kita? Oh salah saudara, kalau saudara tidak baca ayat ini saudara nggak akan ngerti. Waktu saudara menunggu dan menanti jawaban Tuhan, Tuhan juga menunggu dan menanti untuk mau berkati saudara. Dia mau memberkati kita. Hobinya Tuhan memberkati. Tuhan punya hobi itu memberkati. Saudara punya hobi apa? Ada yang hobi masak. Ada yang hobi jalan-jalan, ada yang hobi refreshing, ada yang hobi menjahit, ada yang hobi apa? Ya, berdagang dan seterusnya. Ada juga yang hobi main game. Saudara punya hobi, kalau diganggu hobinya, marah tidak? Marah. Tuhan punya hobi apa? Memberkati. Dia punya hobi memberkati. Hobinya Tuhan, kesukaannya Tuhan memberkati. Tapi ada waktu yang menghambat Dia untuk memberkati kita. Dan waktu itu disebut waktu penantian. Ya. Sama kayak orang kalau mau naik pesawat, ya kan? Harus pergi ke ruang apa saudara? Ruang tunggu. Ting tong, ya kan? Pesawat dengan nomor penerbangan, bla 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 bla, kepada para penumpang harap segera masuk ke ruang tunggu. Ting tong, begitu saudara. Kita sedang berada di ruang tunggu keberangkatan menuju berkat Tuhan. Jadi perlu kita pahami, Allah menanti-nantikan saatnya memberkati saudara, kita juga menanti-nantikan saatnya diberkati. Jadi sama-sama menunggu. Dan Allah menunggu untuk memberkati kita. Satu, Tuhan sangat-sangat ingin menunjukkan kasih-Nya. Jadi Dia menanti untuk memberkati saudara, menjawab doa saudara, karena Dia sangat ingin menunjukkan kasih-Nya. Yang kedua, Dia bangkit dengan maksud menyayangi kamu. Saudara tahu kata bangkit enggak? Kata bangkit itu beda dengan berdiri, saudara. Ya, kalau berdiri itu dari posisi duduk, ya, dari posisi duduk, lalu dia berdiri. Kalau bangkit itu dari posisi berbaring sampai duduk, lalu berdiri dan berjalan. Itu kata bangkit itu begitu saudara. Bangkit itu dari posisi tiarap, tertidur atau berbaring, lalu dia duduk, dia berdiri, lalu dia jalan. Itu yang Tuhan mau kerjakan buat saudara dan saya.
Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan mau kerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu dan hidupku. Dia sangat-sangat ingin menunjukkan kasih-Nya. Dia bangkit untuk menyayangi kamu. Bahkan dikatakan dia akan tunjukkan keadilan-Nya. Jadi dia benar-benar saudara serius dalam mau memberkati kita. Itu hobinya Allah, menolong saudara, menyembuhkan saudara dan saya, melakukan sesuatu perkara ajaib dan mujizat dinyatakan. Segala sesuatu yang dikerjakan Allah, dia serius untuk melakukan itu. Dia sungguh-sungguh tidak main-main, karena hobinya menolong, memberkati, menyembuhkan dan mengurapi saudara. Ya, benar saudara. Tuhan serius memberkati engkau. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita tunggu Tuhan harap-harap cemas, tapi Tuhan juga harap-harap cemas supaya kita diberkati dan Dia akan berkati kita. Menjadi pertanyaan, coba lihat saudara pada slide kita. Apa tujuan Tuhan? Kan kita kan jadi bertanya. Kita tunggu Tuhan, Tuhan juga tunggu kita. Kita menanti Tuhan, Tuhan juga menanti kita. Persoalannya, ada acara apa sebenarnya ini? Acaranya Tuhan ini kok pakai acara menanti-menanti? Ya berkati-berkati saja lah pendeta. Loh kan ada maksudnya. Tuhan buat seperti itu tuh pasti ada tujuannya. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kita lihat Yesaya 30 ayatnya ke-19. Yuk kita baca. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Menangis, menjawab. Menangis, menjawab. Itu kata pentingnya. Jadi artinya yang pertama, acara apa? Sehingga Tuhan tuh mesti bikin kita jadi menanti-nanti, Dia juga menanti-nanti. Yaitu yang pertama, dengan maksud kita diajar. Sebab lewat tangisan dan air mata, manusia akan berdoa. Sekali lagi, sebab lewat tangisan dan air mata saja, manusia akan berdoa. Ada enggak waktu saudara happy-happy ingat berdoa? Weh, orang lagi ya kan pas lagi cair saudara, gajian awal bulan, kadang-kadang makan bakso saja lupa berdoa. Betulkah tidak? Ya kan? Sudah makan saja, tiba-tiba dia anak senggol begini. Bapak, tadi sudah berdoa kah belum? Iya, betul. Tapi sudah makan saja. Lupa, setengah, tinggal 1 biji bakso ini. Baru kenapa tadi tidak kasih ingat papa? Iya toh, saudara. Waktu senang manusia tidak berdoa. Jadi kenapa Tuhan mendidik saudara, pengajarmu tidak akan membiarkan engkau, kata firman Tuhan ini, kita baca ada kata pengajar di situ, berarti Dia sedang mengajar kita supaya lewat tangisan dan air mata manusia berdoa. Amin. Saya lihat Daniel kemarin panas. Ya, sudah dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Panas terus. Hampir 2 hari. Sudah, tengah malam saya berdoa. Tumpang tangan terus, saya tidak lepaskan itu sampai Tuhan sembuhkan. Saya tumpang tangan, panasnya panas sekali. Sampai pakai sensor yang tit gitu kan. 37, sekian. Dan saudara saya tumpang tangan, saya tidak lepaskan. Dan setelah tiba-tiba dingin sendiri. Wow, sekitar mungkin ada 1 jam. Saya tidak lepaskan tangan saya sampai dingin dan sembuh total. Saya lepaskan tangan dan saya ukur lagi, sudah normal. Bayangin saudara, obat dokter 2 hari diminum, tidak sembuh-sembuh. Tapi begitu saya berdoa tumpang tangan, berdoa 1 jam, sembuh seketika, dari panas langsung lenyap, jadi normal. Keajaiban Tuhan, dan sampai sekarang sudah sembuh saudara. Jadi saya mau bilang buat kita sekalian, lewat tangisan dan air mata manusia berdoa. Ya. Jadi kalau saudara diberikan Tuhan cobaan hari ini,
Karena mungkin kita malas berdoa ke apa? Betulkah tidak, saudara? Coba renung-renungkan. Yuk, betul juga, makin diberkati manusia tidak berdoa. Tapi kalau makin banyak air mata, sampai story saja dia bilang, hanya dengan doa, aku keluhkan semua keluh kesahku ini. Dia pasang di story-nya. Ya kan? Jadi kadang-kadang justru air mata buat kita berdoa. Manusia nggak berdoa, saudara, kalau dia nggak menangis, dia menangis dulu baru dia berdoa. Amin. Ya, selama dia masih kuat, dia bisa andalkan segala hal. Tapi waktu dia sudah tidak bisa lagi mengandalkan sesuatu, dia cuma menangis, baru dia pasti berdoa. Coba saya mau tanya, orang yang menangis pasti berdoa. Saudara dimaki orang, dihina orang, air mata jatuh. Tuhan berkati kau. Ya toh? Menangis. Lalu dia apa? Berdoa. Pernah toh? Ada orang dimaki, dihina, lalu air mata jatuh, langsung dia bilang begini, Tuhan berkati kau. Ya toh? Kenapa dia bilang begitu? Karena air mata bawa seseorang jadi berdoa. Coba kalau dia tidak dimaki orang, tidak direndahkan orang, tidak pernah dia sebut kata Tuhan berkati kau, itu tidak pernah. Ya toh? Itu Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Tuhan ajar lewat air mata kita berdoa. Tapi kalau saudara rajin berdoa, saya jamin Tuhan gak perlu ajar orang yang suka berdoa untuk menangis, saudara. Karena orang yang suka berdoa, dia diberkati, makin air mata keluar. Tuhan terima kasih, berkat Tuhan selalu datang. Dia suka berdoa, bahkan dia menangis terus. Tuhan bilang terus usah kasih pencobaan, kasih berkat saja. Haleluya. Amin. Jadi rajin-rajin berdoa supaya air matamu bukan air mata penderitaan, tapi air mata sukacita. Amin. Haleluya. Ya. Jadi banyak-banyak berdoa. Yang pemalas berdoa ingat baik-baik. Cobaan banyak datang karena kau tidak pernah berdoa. Tapi kalau kau berdoa terus, Tuhan bilang, iblis, kuasa kegelapan, roh jahat, jangan kau coba-coba sepo anak. Ini orang kuat berdoa, jangan kau coba sentuh dia. Jadi air mata yang kita, ya, ketika kita jatuh, itu bukan air mata penderitaan, tapi air mata sukacita. Terima kasih Tuhan. Sudah sebulan ini kami selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Jadi biarlah hari ini kita diajar Tuhan, supaya kita kalau menangis bahagialah saudara. Kalau kita menangis kita banyak berdoa. Amin. Kemudian yang kedua, kita lihat apa sih tujuannya Tuhan bikin acara menanti-nanti, ya kan? Karena yang kedua, Tuhan ajar didik kita. Coba lihat Yesaya 30 ayat 20-21. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi menganan atau mengiri ini saya baca aslinya tuh ke kanan atau ke kiri gitu loh. Bahasa Indonesia ini aja yang bikin kita susah-susah. Menganan, mengiri, apa itu artinya Pak Pendeta? Ke kanan, ke kiri gitu. Jadi intinya di sini saudara lihat. Tuhan kasih kita roti, air serba sedikit. Supaya dia ajar kita, supaya mata kita ini terus melihat dia. Dia Tuhan Allah. Banyak kali kita saudara, lagi makanan melimpah, kita kan jarang lihat Tuhan. Ya. Jarang lihat Tuhan, bahkan lihat gereja. Jarang. Ya, jarang. Jadi udahlah Pak Pendeta live streaming saja. Kan gereja ada live streaming. Jadi begitu saudara, kecenderungan manusia ketika rotinya banyak, airnya banyak, dia akan lebih memilih tidak melihat Tuhan. Dia melihat apa? Dia melihat dunia. Yang lebih prioritas dalam hidupnya, dia lihat dunia. Orang kalau lagi banyak duit, banyak berkat, dia lebih cenderung melihat dunia. Gemerlap dunia.
Hari ini beli apa ya? Hari ini pergi kemana ya? Itu kecenderungan manusia, saudara. Ketika rotinya berlimpah, airnya berlimpah. Jadi Tuhan buat dia harus menjadi susah. Rotinya serba sedikit. Saudara lihat gambar itu ya. Piringnya gede. Makanannya semprit, saudara. Kecil. Jadi cuma bisa 2 kali suap. 1 suapan yang pertama, yang kedua habis gitu. Jadi Tuhan proses lewat roti dan air yang serba sedikit supaya mata kita memandang Tuhan. Waktu pegang piring, pegang sendok, makanannya cuma sepotong kecil, kita akan banyak lihat ke sorga. Tuhan tidak lihat kah saya punya makanan hari ini tinggal sepanggal kecil. Yo, Tuhan bilang, so bertobat kah belum? Ya kan? Tuhan bilang belum bertobat, besok sedikit lagi, kata Tuhan. Jadi Tuhan kadang proses kita serba sedikit itu supaya mata kita tuh melihat ke atas. Melihat apa? Melihat sorga, melihat pekerjaannya, datang ke gereja. Ya. Jadi ini penting, saudara. Nanti dia akan proses susah-susah itu, saudara. Saya berharap kita semua jangan, saudara ya. Saya percaya yang hadir hari ini ibadah itu adalah orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Bukan karena roti dan airnya serba sedikit, melainkan karena Tuhan terus memelihara dan memberkati kita. Matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan terus mendengar. Jadi 2 hal itu, mata melihat Tuhan, telinga dengar Tuhan. Jadi tujuan Tuhan kasih roti dan air serba sedikit supaya kita ke gereja dengar khotbahnya. Kan suara Tuhan dari mana dengarnya, saudara? Suara Tuhan dari mana? Coba, ada enggak? Alkitab itu kan dibaca, bukan didengar. Betul enggak? Satu-satunya tempat mendengar suara Tuhan cuman di gereja. Coba saudara, ada yang protes enggak? Enggak ada kan? Betul enggak? Kalau saudara baca Alkitab, itu kan dibaca, bukan didengar. Nah, kalau saudara mau mendengar suara Tuhan, cuman di gereja. Jadi kalau roti dan air serba sedikit, karena apa saudara? Malas ke gereja. Karena setelah di gereja pasti pulang ini diberkati lagi. Saya bukti banyak, saudara, banyak orang datang ke rumah Tuhan telah didoakan, pulang pasti diberkati. WA, pendeta, puji Tuhan, minggu lalu saya mentok, tapi minggu ini berkat Tuhan melimpah. Karena pergi ke gereja. Karena hanya di gerejalah kita bisa melihat Tuhan dan mendengar suaranya. Nah, suaranya hanya lewat gereja dan pelayanan. Tapi biarlah kita selalu semangatlah, saudara, amin. Selalu mendengar Tuhan, mencari Tuhan, dan diberkati. Kemudian yang ketiga, acara Tuhan sebenarnya buat kita menanti-nanti dan dia juga menanti. Karena sampai kita sadar, yang ketiga, dan membuang segala berhala dalam hidup kita. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak dan yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Jadi Tuhan itu, saudara, ingin saudara dan saya lewat susahnya kehidupan, air mata, sengsara, persoalan, roti serba sedikit, air serba sedikit, musuh yang merongrong kita, ancaman, mara bahaya, persoalan, pergumulan, terhambat, mau ketemu orang susah ketemu orang putar-putar kita. Itu semua jalannya hanya satu, supaya kita disucikan dan dikuduskan. Segala berhala-berhala yang menghambat hidup kita dibuang. Dosa-dosa yang menghambat dibuang. Ya. Apapun dosa-dosa yang kita buat, berhala-berhala yang kita buat, kesenangan kita, mabuklah, miraslah, narkobalah, ya kan, rokoklah, sampai kau buang rokok itu dan berhenti, berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Sampai kau berhenti tidak lagi mabuk-mabukan, berkat Tuhan akan dipelihara dalam hidupmu. Waktu sampai engkau tidak lagi melakukan dosa-dosa yang menjijikkan, yang berbuat celah, kau buang itu ke bak sampah, maka waktu itulah Tuhan akan memelihara dan memberkatimu. Jadi yang bikin Tuhan yang ketiga menantikan dia mau berkati saudara adalah sampai kau buang dulu berhala itu ke bak sampah.
Yesaya 59 ayat 1. Telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar doamu, tanganku tidak kurang panjang untuk terulur menjawab segala persoalanmu. Yang menjadi pembatas antara aku dan pemisah antara aku dan kamu ialah segala dosa-dosamu. Sampai buang dosa di bak sampah, baru Tuhan jawab semua doa kita. Jadi tidak ada salahnya kita berdamai satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu ada persoalan dalam rumah tanggamu, dalam suami istri, coba berdamai, karena dengan berdamai berkat tercurah. Ya, Pak Pendeta, Tuhan tidak baku marah, tapi ingat ada yang dongkol, ada yang masih benci. Benci itu menghambat berkat. Amin. Tidak ada salahnya suami istri, ya kan, bapak anak, ibu dan anak, orang tua dan anak berdamai. Saudara dengan saudara, Tuhan tidak bakal lagi Pak Pendeta, tapi dia masih ingat apa yang bikin engkau pernah katakan. Ya, kebencian-kebencian itu, saudara, itu menyebabkan berkat tertunda, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita buang semua dosa kita ke bak sampah, coba kita lihat, ini yang terjadi. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan yang berlimpah-limpah. Pada waktu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampik dan diayak. Kira-kira begini, waktu benih itu ditabur, dia mulai bertunas, Tuhan kasih hujan. Ya, bagus ya gambarnya tuh ya. Cantik sekali ya. Bahwa benih tumbuh, Tuhan tabur hujan buat benih yang baru kamu taburkan, kata Tuhan. Kemudian kamu akan makan sampai kenyang. Sapinya, ternaknya, keledaimu akan makan makanan yang sudah ditampik dan diayak. Berarti dia akan makan apa, saudara? Pakan konsentrat. Ya. Jadi bukan rumput kering, tapi pakan konsentrat. Isinya apa, Pak Pendeta? Macam-macam. Ada dedak, ya kan? Ada bekatul, dan terus gabung dengan konsentrat vitamin dan sana. Itu ternaknya makan enak, orangnya makan ternak. Sudah lihat di sebelah dia makan apa itu? Makan kepala sapi. Haleluya. Itu semua terjadi saat kita telah lulus pelajaran. Pelajaran menangis lalu berdoa, ya. Pelajaran roti serba sedikit supaya kita pandang dan dengar Tuhan. Dan yang terakhir waktu kita buang sampah segala sesuatu yang berhala di mata Tuhan. Maka kita akan seperti ini. Kita akan makan yang banyak, saudara. Berkat yang melimpah. Luar biasa, kebun kita dicurahkan hujan. Berkat yang melimpah, Tuhan menyertai. Ternak kita makan bukan makanan biasa, makanan yang gemuk, konsentrat yang sudah ditampik dan diayak, pakan kelas 1. Dari pakan kelas 1, orangnya juga makan ternak yang makan pakan kelas 1 itu, saudara ya. Jadi kita percaya dengan sekejap Allah akan memberkati makanan kita, ternak kita, dan serta ternak yang mendapat juga makanan dengan kualitas terbaik. Wow, luar biasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia berkati seseorang, itu bukan naik 1 tingkat, langsung 2 tingkat. Levelnya langsung naik jauh. Jadi Tuhan membuat kita menanti karena tujuannya indah bagi kita. Dia mau mengajar kita agar kita banyak berdoa. Kemudian apalagi? Melihat dan mendengar Tuhan. Lewat apa? Sarananya di muka bumi ini, yaitu gereja. Kemudian membuang berhala. Maka janji Tuhan tidaklah sulit untuk memberkati saudara dan saya. Mencurahkan hujan bagi benih yang kita taburkan. Memberikan makanan yang melimpah. Dan memberkati ternak kita dengan pakan terbaik. Sehingga melahirkan bibit-bibit unggul dalam peternakan kita. Jadi ini adalah pesan Tuhan hari ini buat kita sekalian. Kita harus menjadi orang-orang yang menyadari bahwa proses Tuhan itu panjang. Ya, panjang saudara. Sarah 10 tahun.
Yusuf 13 tahun. Daud 15 tahun. Musa 40 tahun. Kaleb 45 tahun. Jadi kita percaya menanti janji Tuhan harus selalu setia. Kalau engkau saudara dalam proses sulit saat ini, waktu saat firman ini diberitakan, sekali lagi Tuhan lagi mendidik engkau. Mungkin belum lulus pendidikan Tuhan. Ayo perbaiki. Jangan firman hanya didengar, tapi Tuhan berkata, yang berbahagia bukan yang mendengar, tapi yang melakukan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Berbahagia karena dia terima berkat. Berbahagia karena dia diberkati.